Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TPP seluruh Indonesia. Untuk hari ini saya coba membuat konten tentang cara pengisian pemeringkatan BUMDes, karena sejak tanggal 10 kemarin itu sudah ada surat dari Menteri Desa untuk penginputan pemeringkatan BUMDes dan diberi waktu kurang lebih 10 hari. Nah, tepatnya itu ya hari ini, karena sekarang ini tanggal 20 Januari, berarti hari ini batas dari penginputan pemeringkatannya. Kayaknya ada yang tertinggal. Tunggu ya. Baik, kita lanjut. Hal yang paling penting tadi kelupaan. Jadi di waktu luang ini saya coba membuat konten seperti saya sampaikan sebelumnya. Jam istirahat, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat TPP se-Indonesia. Jadi kita mulai dulu dari ini surat dari Menteri Desa itu per tanggal 10 Januari. Nah, untuk pengisian ini kita diberi waktu 10 hari, tepatnya ya hari ini ya, tanggal 20 Januari sampai jam 12 sebentar malam. Jadi teman-teman TPP ya, siap-siap ya, jangan lupa kopi disiapkan, begadang malam ini. Nah, untuk penginputan ini di surat juga sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah Direktur BUMDes atau BUMDesma, sedangkan untuk verifikasinya adalah pendamping desa dan pendamping desa. Karena hari ini terakhir dan menghitung jam 30.00, saya coba kasih tips-tips mudah, tapi bukan untuk artinya silakan ditiru, tapi bukan berarti cara yang saya sampaikan ini adalah cara yang ideal. Kita isinya berdasarkan kondisional dulu, nanti setelah itu silahkan lakukan pendampingan yang ada. Nah, saya juga sudah download ini panduannya, panduan untuk pemeringkatan itu di menu login sudah ada, nanti sahabat TPP bisa baca. Nah, cuman satu hal yang pasti adalah di panduan ini itu tidak mencantumkan user dan password default, karena biasanya aplikasi-aplikasi lain itu di panduannya dari tim IT sudah mencantumkan user dan passwordnya apa, tapi kalau untuk di pemeringkatan ini Kemendes BUMDes ini itu tidak ada dicantumkan. Ini ada 36 halaman sama sekali tidak mencantumkan apa usernya dan passwordnya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya bisa mendapat user dan password? Nah, sebelum itu kita masuk ke situsnya dulu ya. Tadi pemeringkatan Kemendes. Oke,
www.peringatan.kemendesa.go.id. Nah, di menu login ini semalam tampilannya belum ada informasi seperti ini. Nah, tadi saya buka, rupanya ada informasi, yakni bahwa di sini sudah ada menu untuk registrasi BUMDesma LKD. Nah, jadi yang sudah mendaftar, nah itu tidak perlu mendaftar lagi. Jadi ini tombol BUMDesma LKD ini hanya khusus untuk BUMDesma LKD yang kemarin itu transformasi PKX PNPM menjadi BUMDesma. Di sini. Nah, terus di sini juga ada informasi bahwa untuk pendaftaran akun itu tanggal 20 Januari. Nah, ini dia tegaskan melalui surat yang tadi yang beredar tanggal 10 Januari, ditegaskan kembali di info di menu login bahwa tanggal 20 Januari ini batas penginputan aplikasi pendaftaran akun aplikasi pemerintah hingga pukul 12 malam nanti. Nah, setelah mendaftar akun itu silakan lakukan updating data. Jadi yang harus dikejar oleh sahabat TPP pada hari ini adalah kita kejar pendaftaran akun dulu. Kita kejar pendaftaran akun, kalau seandainya data-data pendukung memadai, kejar dulu pendaftaran akunnya hingga pukul 12 malam ini. Kemudian akan diberi waktu hingga tanggal 22 Januari untuk update datanya. Nah, itu. Oke, baik, kita langsung aja. Kira-kira apa saja yang ada di dalam ini saya coba perlihatkan. Nah, untuk sahabat TPP untuk lakukan pendaftaran akun, kalau dia BUMDes silakan klik BUMDes, kalau BUMDesma LKD silakan klik BUMDesma LKD, dan kalau mau mendaftarkan akun BUMDesma, ini sudah ada pilihannya. Kemudian saya coba dulu untuk pendaftaran akun BUMDesa. Coba kita klik. Nah, di sini nanti ada pemilihan wilayah. So, saya pilih daerah wilayah saya, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Tomini. Desa saya coba ambil Desa Pilong ya. Nah, kalau seandainya ada beberapa kasus ada BUMDes yang mungkin tidak aktif, dan saya yakin mungkin semua desa sudah berdiri BUMDesnya, karena 2016 kemarin itu sudah ada gencar-gencarnya untuk pendirian BUMDes. Nah, dan semenjak berdiri 2016, kalau seandainya belum aktif dan pengurusnya juga tidak jelas, nah itu silakan isi saja dengan nama kepala desanya. Ini hanya saran, atau nama siapapun di perangkat desanya. Ini hanya untuk data awal saja, nanti bisa dirubah. Nama kepala desanya, nomor HP silakan isi, jabatan kepala desa. Untuk email, nah ini juga nanti email bisa diperbarui. Nanti kan kadang kita berpikir bagaimana dengan BUMDes yang belum aktif, otomatis jangankan pengurus, jangankan email, pengurusnya pun tidak ada. Nah, ini saran saya, kita buatkan saja secara, karena ini kita bersifat kondisional seperti saya sampaikan di awal. Kalau bicara ideal silakan, tapi saya hanya mencoba membantu secara kondisional karena jam 12 malam sudah ditutup. Nah, saya coba gunakan sesuai nama BUMDesnya, yakni BUMDes Dianio. Kemudian nomor HP yang aktif, karena diisi penanggung jawabnya di sini adalah kepala desanya, silakan isi nomor kontak kepala desa.
Nanti bisa diubah ya, ini hanya untuk konten. Nah, kemudian karena kita sudah memilih desa, otomatis username-nya itu akan muncul. Nah, username-nya itu adalah berdasarkan kode wilayah versi Kemendagri. Nah, ini sudah di Desa Tilung, ini sudah ada username-nya. Ini nanti akan digunakan untuk login nanti, khusus untuk Direktur BUMDes yang akan menginput data pemeringkatan. Mungkin teman-teman TPP yang mau memfasilitasi data. Untuk passwordnya silakan ambil yang mudah, saya coba buat. Setelah itu kita submit. Kita tunggu sampai ada informasi seperti ini bahwa pendaftaran akun aplikasi pemerintahan itu telah sukses. Nah, silakan login. Nah, kemudian kita login menggunakan kode wilayah desa yang kita daftarkan akun tadi, kemudian password yang telah kita buat tadi. Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan diarahkan ke isi data profil BUMDesa terlebih dahulu. Tapi saran saya, kalau seandainya nanti ada hal yang sangat rahasia, nah itu silakan sahabat TPP itu mengganti password. Ya. Nanti kita klik pagar 3 di atas. Setelah itu kita klik profil desa. Silakan isi nama BUMDesnya. Tadi saya kasih nama Bianio, alamat, kemudian nama direkturnya kita gunakan nama direktur yang sekarang kalau seandainya BUMDesnya aktif. Tapi kalau saya tidak aktif, ya kita coba pakai nama BUMDes, ketua BUMDesnya ya, pada saat itu. Kemudian isi nomor HP. Setelah itu isi alamat emailnya yang tadi telah dibuat. Kemudian tahun berdirinya, ini rata-rata BUMDes kemarin tahun 2016 berdiri. Nah, kemudian yang sudah memiliki sertifikat Kemenkumham silakan di input. Nanti penulisannya itu sudah ada contohnya di sini. Gunakan garis datar, titik, dan spasi. Ini perhatikan karena contoh formatnya sudah ada. Tapi kalau yang belum memiliki, ya langsung saja simpan data. Kita konfirmasi ya. Nah, setelah itu ada perintah berikutnya, isi data sektor usaha BUMDes terlebih dahulu sebelum mengisi data monitor. Nah, di sini ada menu ketambahan kategori usaha. Kalau seandainya belum ada kegiatan, itu silakan diisi belum ada kegiatan. Akan tetapi sektor usahanya, kegiatan usahanya tetap diisi karena pada saat didirikan awal itu jelas sudah ada kegiatan usaha yang tetap direncanakan. Kalau seandainya sudah ada kegiatan, saya coba isi
perdagangan, kegiatan usaha, ambil contoh penyediaan air bersih, atau buka usaha pangkalan gas LPG. Oke, baik. Setelah itu kita simpan datanya untuk konfirmasi. Nah, karena kita sudah menginput kegiatan usaha yang paling utama, karena biasanya kan BUMDes ini ada beberapa jenis usaha, kegiatan usaha yang dibuat, tapi yang diminta itu adalah kegiatan usaha utama. Nah, setelah sektor usahanya dipilih, kemudian kegiatan usaha. Setelah itu di sini ada beberapa informasi bahwa data yang belum terisi itu adalah ini, makanya dia masih X, data belum diisi. Untuk mengisinya kita klik kembali ini, mulai dari form kuesioner aspek kelembagaan seperti ini. Nah, kita mulai dari aspek kelembagaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu status kepemilikan kantor. Ini sesuaikan dengan kondisi, apakah dia menumpang, sewa, atau punya kantor sendiri, kemudian ketersediaan ruang kerja, ketersediaan ruang rapat, kelengkapan peralatan kantor, ketersediaan komputer, dan sarana komunikasi yang digunakan. Ini BUMDesnya ini punya apa dia? Apakah dia memiliki website? Kalau email sudah jelas, apakah dia punya telepon kantor? Silakan dicentang. Terus, nah, kemudian pengelola yang dimiliki oleh BUMDes. Nah, kalau untuk pencentangan bagi BUMDes yang tidak aktif, tetap 3 ini akan dicentang karena nanti tidak akan terbaca pembukaan. Nah, ini tetap dicentang karena pada saat pendiriannya itu sudah jelas dipilih sekretaris bendahara. Kemudian bagi BUMDesa yang aktif dan sudah memiliki manajer dari masing-masing unit usaha beserta staf, silakan dicentang. Jika belum, ya 3 ini saja dulu. Kita simpan datanya, kemudian konfirm. Nah, di sini sudah berubah. Data kelembagaan sudah ada informasi data sudah. Kemudian kita lanjut ke aspek manajemen. Di sini pertanyaan terkait program dan SOP. Apakah memiliki rencana program kerja? Kemudian ini paling tidak salah satunya harus wajib ya diisi. Kalau seandainya mungkin SOP, pedoman akuntansi tidak ada, pedoman pemasaran tidak ada, belum menggunakan komputer atau aplikasi, paling tidak salah satunya harus ya. Karena kalau tidak semua dipilih itu tidak akan terkonfirmasi sudah diisi. Otomatis nanti informasinya bahwa kuesioner belum diisi. Jadi pilih salah satu. Minimal program kerjanya itu sudah ada. Oke, kita simpan data. Nah, ini. Karena kalau kita coba dulu ya, kembali ke yang tadi aspek manajemen. Kalau seandainya saya klik program kerja tidak ada, kemudian kita update. Apakah bisa? Oh, rupanya bisa. Data sudah diisi. Oke, baik. Rupanya boleh walaupun sudah tidak ada. Nah, setelah itu aspek usaha. Apakah ada izin usaha? Ini hanya satu pertanyaan saja.
Kita ambil yang terendah ya, yang biasa dilakukan di desa. Ya, kita lanjut. Saya ambil izin terendah yang biasa dikeluarkan dari saya, ini surat keterangan usaha. Oke, kita konfirmasi. Kemudian ke data laba tahunan. Nah, ini juga yang jadi kendala bagaimana mau mengisi data laba tahunan bagi BUMDes yang mungkin sudah tidak beroperasi di bawah tahun 2019. Karena dari pihak Kemendes ini hanya mencantumkan kinerja 4 tahun belakangan, dari tahun 2018. Nah, sementara ada beberapa BUMDes yang mungkin di bawah tahun tersebut itu sudah tidak aktif. Seperti 2016 kadang, begitu 2018 itu sudah tidak aktif. Pertanyaannya apakah harus diisi atau tidak? Apakah wajib? Karena ini hanya persoalan sistem. Saya coba simpan data, apakah diterima? Nah, rupanya tidak bisa, data belum diisi. Ini juga jadi kendala. Tapi saran saya, karena ini lagi-lagi bersifat kondisional, kita isi saja laba bersih di tahun kegiatan usahanya masih aktif. Ada enggak datanya? Nah, kalau ada datanya silakan diisi. Pokoknya di tahun 2018 itu ada laporan tentang laba bersih tahunan dari BUMDes. Kita update saja di 2019. Saya coba taruh 1 juta. Kita konfirmasi. Nah, ini langsung terbaca. Nah, begitupun data omset tahunan. Nah, kalau bagi BUMDes yang ini kendalanya yang sama juga, seperti diukur berdasarkan kinerja 4 tahun kemarin. Nah, kalau bagi BUMDes yang aktif dan melakukan kegiatan usaha di 4 tahun terakhir, nah ini bisa diisi. Tapi kalau seandainya di bawah tahun 2019, sementara sistem meminta harus mengisi, nah, kita isi di tahun 2019 saja. Kalau seandainya mungkin nanti ada konfirmasi data dari pihak supervisor, sampaikan, karena di sistem hanya mengatur 4 tahun terakhir, sementara data dokumen terkait omset tahunan maupun laba pendapatan lainnya itu berakhir adanya 2018, karena di 2018 itulah BUMDesnya sudah mulai tidak aktif. Itu ya, mudah-mudahan supervisor bisa terima. Oke, baik, simpan data. Kita semua lognya, save dulu. Baik, kita lanjut lagi. Sempat robet ya. Setelah data omset, kita masuk di kuesioner kemitraan, aspek kemitraan. Ini ada beberapa pertanyaan, apakah BUMDes itu di desanya sahabat-sahabat, apakah kerjasama dengan lembaga non usaha, lembaga pemerintah,
lembaga usaha, lembaga pengetahuan dan teknologi, yang memiliki kerjasama dengan pelatihan, lembaga lain, atau kerjasama untuk promosi usaha. Coba pilih salah satu, kemudian kita simpan data, konfirmasi. Setelah itu kuesioner aset dan permodalan. Masih pertanyaan pertama, yakni apakah pernah mendapat kredit dari lembaga keuangan. Silakan menyesuaikan. Kemudian yang kedua, yakni sama seperti sebelumnya, ini menjadi persoalan bagi BUMDes yang sudah tidak aktif di bawah tahun 2019. Nah, akan tetapi jika seandainya, karena ini menurut hemat saya, kalau seandainya tidak aktif di bawah 2019, nah otomatis modal yang diberikan itu sejak 2019 ke 2022 itu kadang tidak ada. Nah, tapi kalau bicara aset, ya itu saya hampir yakin semua memiliki aset. Nah, kita pakai cara yang sebelumnya. Cara sebelumnya yakni kita update di tahun 2019 saja. Itu modal yang tersedia hingga saat itu berapa. Kalau ada datanya silakan diisi. Saya coba isi. Ini hanya contoh ya. Kemudian aset. Nah, aset ini dibuat dalam bentuk rupiah. Kira-kira dia harus diberi nilai. Total asetnya itu berapa sejak berdirinya hingga saat ini. Kalau bagi BUMDes yang tidak aktif di bawah 2000, sejak di bawah 2019 sudah tidak aktif dan memiliki aset, nah itu silakan dibuat penilaian. Entah dia aset bergerak maupun aset tetap yang tidak bergerak, itu silakan dinilai perkiraannya berapa. Saya coba isi, ini 20 juta, oke. Setelah itu kita konfirmasi. Nah, lalu ke menu administrasi dan laporan. Nah, ini form kuesionernya. Nah, apakah melakukan laporan tahunan, semester, kemudian apakah ada mekanisme pengaduan, kritikan atau saran. Laporan tahunan ini biasanya kalau seandainya, bagaimana dengan BUMDes yang mungkin kadang melaporkan, nah, kadang tidak. Nah, itu kita buat pilihan ada saja, walaupun mungkin ada yang tidak disampaikan melalui BUMDes, tapi kalau seandainya disampaikan melalui BUMDes, silakan diisi. Baik, kita konfirmasi. Setelah itu form kuesioner keuntungan dan manfaat bagi desa. Di sini ada pertanyaan tentang ini. Kalau untuk menginput ini nanti di menu kontribusi terhadap APBDes itu nanti, tapi kita isi dulu dari tenaga kerja. Apakah BUMDesnya memiliki tenaga kerja saat ini atau saat itu. Ini gue juga kadang bingung. Nah, kalau seandainya belum memiliki tenaga kerja, ya boleh tidak diisi. Nah, dari total tenaga kerja itu berapa tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Setelah itu jumlah penerima manfaatnya itu dari usaha itu berapa, karena tadi pangkalan gas saya ambil dari jumlah KK. Untuk contoh mungkin 200 KK berarti sekitar 200 dikali 3 dalam satu rumah tangga rata-rata berarti
600 orang manfaatnya. Dari total jumlah penduduk di desa, ya, katakanlah ada 1.200 jumlah penduduk di desa. Oke, baik, kita langsung konfirmasi. Jadi mengacunya ke profil desa ya, karena di situ bicara tentang berapa jumlah data penduduk. Nah, sampai di sini telah mengisi form kuesioner ini dari 1, 2, 3, 7 form. Nah, form kuesioner di sini langsung muncul tombol kirim data. Nah, di sini langsung tombol muncul kirim data. Nah, sampai di sini itu silakan, kalau seandainya datanya dianggap sudah valid, silakan dikirim data. Tapi kalau ingin mengupdate data kembali, yakni data kontribusi PAD desa, nah itu melihat tampilan mana data yang belum diisi. Kontribusi. Nah, di sini silakan diisi kalau memang ada kontribusi PAD desa di 4 tahun ini. Kalau seandainya tidak ada, bagi desa yang mungkin sudah tidak aktif sejak 2019 ke bawah, itu tidak perlu diisi karena tidak berpengaruh kepada muncul dan tidaknya ini kirim data. Karena setelah sahabat TPP menginput data keuntungan dan manfaat, itu tombol kirim datanya akan muncul. Setelah itu di kontribusi PAD silakan diisi sesuai dengan kegiatan bumi. Silakan klik kembali ini data keuangan desa pendapatan bulanan. Ya, lagi-lagi di sini pilihannya dari tahun 2019. Bagi desa yang tidak, bagi BUMDes yang tidak aktif, tidak perlu diisi. Nah, memang di sistem hanya meminta dari respon. Tapi bagi desa yang masih melaksanakan kegiatannya, itu silakan diinput. Atau mungkin mau pakai cara yang tadi di form kuesioner sebelumnya, bahwa mungkin aktifnya di 2018 tapi kita update datanya di 2019. Kita pilih tahunnya, kita pilih bulannya, mungkin Januari. Pendapatan kotornya yang coba taruh di sini sederhana saja 2 juta. Pendapatan bersihnya dia, kita contoh gitu. Kemudian kita simpan. Nah, nanti akan sini tampilannya akan muncul di bawah, nanti akan terekap semua pendapatan bulanan. Di sini nanti akan terekam. Nah, ini sampai di sini tugas seorang penginput yang biasanya diisi oleh dan seharusnya diisi oleh direktur yang bersangkutan. Tapi boleh difasilitasi oleh teman-teman TPP di desa maupun di kecamatan. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke dashboard verifikator. Ini yang berhak masuk adalah pendamping di kecamatan yang bersangkutan, baik PLD maupun PD. Baik, kita sampai di sini sign out dulu. Ini sudah selesai, kita sign out. Nah, begitu kembali ke menu login, bagaimana cara PD maupun PLD itu untuk login sebagai verifikator di link pemeringkatan ini. Nah, untuk username dan password silakan sahabat TPP tanya ke supervisor di atasnya, karena seperti saya sampaikan sebelumnya di panduan
panduan yang kita download di sini itu tidak mencantumkan user dan password default. Nah, karena tidak ada, berarti silakan minta ke supervisornya. Ini saya sudah memiliki user dan password. Baik, kita login. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau sahabat TPP sudah memiliki user dan password, saran saya sebaiknya diisi dulu profil, isi namanya, email, kemudian nomor HP, setelah itu proses. Nah, kemudian langkah kedua adalah ganti password. Ini kalau dari saya ini hukumnya wajib ganti password untuk verifikator. Setelah itu kita masuk, kita kembali lagi. Agak kebingungan kemarin karena kita klik home, klik menu ini tidak berfungsi. Karena setelah sahabat TPP masuk di, entah mau klik ganti password atau ganti profil, begitu mau kembali ke dashboard, menunya tidak berfungsi, bahkan mau klik home saja URL-nya dia tidak valid. Jadi ya, solusinya ya klik kembali proses, nanti akan diarahkan ke dashboard. Nah, sebelumnya saya sudah input. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa kalau untuk BUMDES yang sudah diinput itu yang terdaftar akunnya. Nah, ini bicara akun itu sudah 7. Nah, ini nanti akan tampil di sini. Kemudian yang sudah menginput, nah itu nanti akan muncul di sini. Dan yang berbadan hukum, kemudian yang sudah verifikasi oleh tim verifikator, yakni PDPLD, itu akan muncul di sini, dan yang belum diverifikasi akan. Nah, ini tampilan dari menu dashboard verifikator. Yang dijelaskan ada BUMDES, BUMDESMA, dan katanya kategorinya nanti akan muncul. Kemudian kategori usaha, di sini ada grafiknya. Setelah itu grafik berdasarkan kategori usaha juga, dan grafik berdasarkan pemeringkatan. Nanti semua akan terekam. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau sudah masuk di dashboard ini, kita bisa lihat akun yang belum penginputan, yang belum diverifikasi. Nah, di sini sudah muncul mana akun yang belum diverifikasi, penginputan data yang belum diverifikasi. Kemudian kita juga bisa melihat yang sudah diverifikasi. Kemudian kita bisa melihat akun yang sudah terdaftar. Di sini akan muncul status datanya. Desa ini sudah terverifikasi, desa ini baru sudah terprofil, desa ini belum lengkap terverifikasi. Semua akan disampaikan. Kemudian desa ini sudah terkirim penginputannya. Nah, kemudian kita bisa melihat status data
berdasarkan yang sudah mengisi data di pemeringkatan. Baik, oke, jadi sudah cukup lihat-lihatnya, kita langsung ke tugas sebagai seorang verifikator. Nah, kita mulai setelah kita melihat progres beberapa penginputan pemeringkatan BUMDesa, kita langsung coba lihat yang belum verifikasi. Nah, jika sudah ada dilakukan penginputan dan sahabat TPP ingin verifikasi, silakan klik di bagian aksi verifikasi. Nah, kemudian di sini akan dia tampilkan kembali submenu dan submenu verifikasi dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam submenu form verifikasi. Saya coba minimalkan. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 6, 7 form verifikasi. Nanti verifikator silakan cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini ada tombol, kalau yang kabur ini verifikator tidak bisa klik, tapi kalau yang gambarnya tidak buram, ini verifikator bisa sesuaikan. Jadi klik, dihilangkan atau tidak, disesuaikan dengan kondisi. Itu pun pengelola. Jadi dari aspek kelembagaan ini, kewenangan verifikator hanya di poin nomor 6 dan untuk memvalidasi apakah sesuai atau tidak. Dan kemudian bisa kita kasih catatan kalau seandainya mungkin pertanyaan atau kuesioner di nomor urut 1 sampai 5 itu mungkin tidak sesuai, itu bisa kita kasih keterangan, tapi kita simpan datanya. Nah, begitupun ke submenu form verifikasi berikutnya. Jadi ada beberapa kuesioner yang bisa kita intervensi kalau seandainya mungkin tidak sesuai, dan seterusnya. Nah, nanti setelah semua ini di verifikasi dan dianggap valid, silakan klik proses verifikasi. Nah, akan tetapi kalau bagi BUMDesa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum, nanti tombol sesuainya ini akan hidup, karena pada saat penginputan badan itu dia diisi pada saat registrasi akun. Tapi kalau seandainya tidak diisi, otomatis tombol sesuainya itu tidak, centang sesuainya tidak. Begitupun di proses akhirnya tidak akan. Jika seandainya nanti teman-teman verifikator menganggap bahwa data ini sudah final dan tidak akan ada lagi perubahan, silakan dicentang dulu, kemudian diklik proses verifikasi. Tapi kalau seandainya masih mau dilakukan perubahan-perubahan, ya tidak perlu dicentang, silakan lakukan proses verifikasi. Nah, ini kita coba centang dulu dan kita konfirmasi. Ya, setelah dilakukan proses verifikasi tadi, kita kembali ke
dashboard, menu dashboardnya. Nanti yang tadi di sini ada 2 yang belum verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, statusnya akan pindah di sini di sudah terverifikasi. Tadi di sini ada 3 BUMDes karena sudah verifikasi. Lihat, kita lihat. Nah, di sini BUMDes yang sudah terverifikasi status. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan aksi untuk difinalkan. Kalau seandainya dokumen-dokumen dan data-data kita sesuai. Nah, setelah difinalkan, apakah bisa dilakukan perubahan? Boleh. Nah, seandainya mungkin kita sudah finalkan. Setelah difinalkan, otomatis direktur BUMDes atau teman-teman PLD yang mungkin lakukan update data itu sudah tidak bisa menginput lagi, kecuali verifikatornya itu melakukan atau memberikan akses untuk mengizinkan perubahan. Jadi kalau sudah kita klik finalkan, itu tidak akan bisa diubah lagi update datanya. Bisa dilakukan lagi pengupdatean data untuk BUMDes. Kalau seandainya bermohon harus ada perubahan, ya silakan verifikator klik kembali ini izinkan perubahan. Jadi akan kembali seperti semula. Nah, kemudian data ini juga bisa kita download, tapi pilihannya di sini hanya dalam bentuk Excel. Kita kembali ke menu. Jadi menu apapun di sini sudah disediakan form download dalam bentuk Excel. Baik yang sudah terdaftar atau yang sudah mengisi data, ini menunya form downloadnya sudah tersedia, dan yang sudah terverifikasi. Oke. Saya pikir mungkin sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Kalau saya mungkin apa yang saya sampaikan ini keliru, ya seperti saya sampaikan di pembuka tadi bahwa ini hanya cara kondisional. Kalau idealnya ya memang ya, harus sesuai dengan ketentuan. Tapi apapun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat TPP, baik secara ideal maupun kondisional, pasca dari penginputan ini, karena ingin mengejar jam 12 malam ini, harus dan wajib dilakukan pendampingan, khususnya bagi BUMDes yang tidak aktif atau belum memiliki laporan keuangan. Nah, cuman saya agak penasaran nih, ada satu hal yang semalam saya dapat. Saya coba sign out dulu. Nah, yang buat saya penasaran adalah, nah ini saya belum dapat konfirmasi. Nah, saat kalian mengklik untuk registrasi akun, di sini ada pilihan untuk registrasi ini tim pemeringkatan. Begitu kita klik, di sini ada pendaftaran akun. Mas saya tidak tahu ini untuk siapa, karena saya coba berapa kali, ini statusnya dikunci. Nah, dikuncinya itu yakni di username-nya tidak muncul. Mungkin ini untuk verifikator tingkat provinsi, tapi provinsi apapun yang saya coba pilih, username-nya tidak muncul. Ya, bisa saja. Jadi kita coba tanya kembali ini untuk siapa. Baik sahabat-sahabat TPP, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan, atau mungkin ada yang di sharing, atau mungkin ada yang keliru dengan apa yang saya sampaikan, mohon dimaklumi karena saya coba membantu
sahabat-sahabat TPP di seluruh Indonesia. Dan walaupun ada hal yang bersifat kekeliruan, ini mohon jangan ditiru. Kalau seandainya benar ya, semoga pihak tim IT ini tidak melihat cara ini. Ya, bagi saya dari saya terima kasih.